Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Baik, tema kita kali ini adalah energi ketoksikan ya. Saya merasakan ada energi toksik ya. Kira-kira energi toksik apa yang nanti kita lihat sesuai energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Oke, baik, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana orang-orang toksik ini ya, atau hidupmu ke depannya yang terkoneksi dengan orang-orang toksik ya. Knight of Cups, Ten of Pentacles, the High Priestess, Seven of Wands, Eight of Wands, Eight of Pentacles, Death. Wow. Dan di sini ada King of Wands. Ternyata di sini NPD ya. Hati-hati. Kita bicara tentang orang jahat, ternyata jahatnya sangat luar biasa. Ini jahatnya terselubung nih. Jadi kan kalau kita tahu bahwa dia jahat ya, kan energinya saya merasakan di sini energi-energi kurang bagus ya. Tetapi ternyata kamu terkoneksi dengan orang yang super jahat, di mana jahatnya terselubung dibungkus dalam sebuah senyuman. Hati-hati, kamu lengah, mentalmu yang terkoyak-koyak. Jadi di sini bicara tentang NPD ya. Ini hanya mau duitmu, hanya mau seks ya, meninggalkanmu kalau kamu tidak memberikan apa yang dia inginkan ya. Ini kita bicara tentang temanya NPD, orang jahat. Ternyata semesta membawa kita ke NPD, di mana hati-hati, NPD ada di sekitar kamu saat ini. Dan saya merasakan juga di sini dia lagi memantau, ada yang memantau kamu. Untuk apa? Untuk menjatuhkanmu. Kenapa? Karena dia tidak suka kamu bahagia atau keberhasilan kamu. Artinya dia merasa kamu menyaingi dia, menyaingi. Karena di sini ada kompetisi, di mana dia harus selalu yang jadi juara, di mana dia harus selalu menjadi pemenangnya. Ya. Jadi bicara tentang NPD. Orang yang munafik, seolah-olah baik, seolah-olah tulus, padahal busuk. Hatinya busuk. Kita lihat siapa saja dan kenapa. Ya. Di sini ada Six of Pentacles, ada Eight of Cups, Five of Pentacles, maaf agak berisik ya, Four of Pentacles. Wah. Di sini ada pimpinan kamu ya. Dan di sini saya merasakan energi-energi kecurangan ya. Ada beberapa yang saya lihat di sini terkoneksi dengan pimpinan toksik ya. Dia mengincarmu untuk apa? Selingkuh ya.
ataupun mungkin kondisinya ya toksik aja, harus bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat dari sisi kesejahteraanmu, sisi kemampuanmu, atau em, tanpa membimbing, hanya mau menikmati hasil, tidak mau melihat proses. Ya, jadi di sini ada yang toksik, tinggal taunya ribut, marah-marah, bukan mendidik, tetapi marah, pokoknya marah dan marah. Ini bicara tentang pimpinan toksik, ya, yang mengintaimu. Ini artinya ada beberapa yang merasa bahwa saya harus bisa mendapatkan uang yang lebih banyak, dan bagaimana caranya supaya dia itu masuk di genggaman saya. Dan tadi ya, ada yang mengintaimu karena ya itu nafsu, ingin selingkuh. Ya, kalau bos baru Kaica, kalau bos baru memang dia belum mempunyai pasangan, ya nggak apa-apa. Ini khusus untuk orang toksik, yang mana kita bicara tentang NPD. Dia sudah mempunyai pasangan tetapi memberikan harapan-harapan kepada bawahannya gitu ya, dimana anak buahnya yang tidak bisa berkutik karena ya terjerat dalam hubungan pekerjaan, tetapi dia masukkan dalam hubungan percintaan juga. Jadi seperti gitu ya, ada yang mengintaimu untuk selingkuh. Ini pun juga saya lihat ada beberapa, entah mungkin kalau dibilang pimpinan ini bukan hanya pimpinan di mana ya, tapi orang yang mungkin kondisinya di sini lebih tua gitu ya, atau senior kamu lah seperti gitu, yang mana sudah mempunyai pasangan tetapi malah mau berselingkuh. Nah, ini sudah termasuk NPD. Kenapa? Karena dia hanya dapat sesuatu dari dirimu, yang mana kalau dia datang dengan kamu ya, berarti kamu harus bisa memberikan dia apa gitu. Nah, ini kondisinya seks apapun yang tadi, kalau bicara tentang pimpinan ya hanya duit, cuan dan cuan. Kamu mau makan kek, lapar kek, mau jadi bahagia atau tidak ya bukan urusan dia, yang penting uang dia dapatkan, itu aja. Nah, ini ya, jadi kalau kamu dikoneksi seperti gini berarti kamu sudah dalam masalah dalam tekanan mental ya. Berikutnya saya merasakan di sini energi dari pasanganmu ya. Pasangan di sini ada yang saya merasakan di sini hanya mau uang kamu. Hati-hati, dia mengintaimu. Dia sudah punya uang belum? Dia sudah gajian belum? Dia sudah dapat bonus belum? Atau seks? Ya, mau kondo aja nih orang. Jadi memberikan harapan-harapan palsu. Ya, saya akan nikah dengan kamu ya. Padahal ujung-ujungnya cuman mau duit kamu, mau hidup, numpang hidup aja, numpang makan gitu. Habis itu seks, itu aja, happy aja, santai, dengan atas nama cinta, sayang, rindu, kangen. Padahal semuanya itu dirinya yang yang untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan nafsu. Ya, kalau pasangan di sini ada beberapa juga saya lihat di sini, ya itu tadi, dia mengintai kamu ya. Ada beberapa juga saya lihat orang baru ini mengintai kamu. Nih saya mau main dengan anak itu kenapa? Karena dia anak orang kaya. Ini orang baru juga ya, selain pasanganmu. Kita bicarakan mengintai. Mengintai berarti dia melihat kamu dari jauh. Dia lagi lihat nih, karena bicara tentang keuangan. Atau sahabatmu lah ya. Tapi di sini saya lihat kenapa tidak kalau sahabat jadi pacar. Nah, ini contoh. Karena dia mengintaimu, wah ini anak orang kaya. Wah ini dia janda nih, tapi janda kaya nih. Nah, ini contoh. Ataupun duda ya, duda kaya nih. Pokoknya ada sesuatu yang bagaimana dia gaet, tetapi kondisinya harus dia mendapatkan balasan, harus bisa mendapatkan keuntungan dari hubungan ini. Dia lagi mengintaimu, bagaimana caranya supaya saya masuk ya, ataupun ya minta maaf kek apa kek kalau seandainya kalian lagi bentrok ya. Nah, ini jadi dia lagi mengintaimu untuk bisa mendapatkan sesuatu, di mana dia lihat dulu karakter kamu ya, mood kamu. Padahal sebenarnya dia mengintai uangmu gitu. Ini karena bicara tentang materi, energinya tinggi di materi, bicara tentang uang. Pada saat dia pergi karena kamu gak ada duit, sekarang dia merasa kamu hidupnya lebih bahagia, lebih up ya. Ya mungkin karena dari gaya hidup kamu ya, yang hedon gitu. Jadi dia merasa bahwa kayaknya nih sudah bisa nih kita manfaatkan lagi. Pura-pura baik, pura-pura agamais ya, bawa-bawa agama ya. Ini contoh, karena ada beberapa yang saya merasakan di sini energinya tuh kayak mensugesti orang supaya orang luluh tuh bawa nama agama, bawa nama Tuhan gitu ya, supaya dilihat oh orang hebat, orang suci, orang ini, orang itu ya. Padahal sebenarnya itu tipu aja untuk bisa menggolkan atau mengambil hati atau simpati kamu.
Ini bicara tentang pasangan ya, karena kan kalau bicara pasangan kan sensitif. Oh, di mana-mana orang itu kan mau yang takut akan Tuhan, habis itu baik. Jadi kalau sudah dicampur ilmu agama itu kayak macam langsung otak kita itu langsung kayak terhipnotis bahwa oh ini orang baik nih, ini orang baik. Padahal sebenarnya itu hanya palsu. Jadi hati-hati ya, bukan berarti saya bilang orang yang beragama itu tidak bagus ya. No, itu bagus. Tetapi ada kadang-kadang manusia yang mengatasnamakan itu untuk kepentingan dia. Makanya kita bicarakan NPD. Tapi bukan berarti semua orang itu NPD ya, tidak. Ini koneksi dengan orang-orang yang MPD. Di mana ya dia mengatasnamakan agama untuk menggolkan apa yang diinginkan ya dengan menggunakan agama, menyalahgunakan. Jadi bukan agamanya yang salah, tetapi orang-orang yang menggunakan ini kebanyakan. Makanya terjerat cinta yang palsu. Ini hati-hati ya, tapi tidak semua ya. Begitu ya. Saya lihat di sini kalau bicara tentang pasangan bayar hutang ataupun mungkin kondisinya ya minta uang. Ini. Terus ya seks juga. Ataupun mungkin kondisinya ya mengejar harta gono gini. Harta gono gini maksudnya apa Kak Ica? Ya hartamu gitu. Oh ini orang tuanya udah, dia pantau-pantau nih kan. Oh ini orang tuanya nih udah tua nih, kapan ya bagiannya dapat gitu. Terus habis itu saya datang ke dia. Jadi dia mau hasil saja. Pada saat sudah hasilnya baru dia datang. Atau mau mendekati. Ya, ini ada beberapa seperti gitu yang hanya mengincar harta orang tuamu. Bukan dari jeripaya dia atau jeripaya bersama, tetapi mengincar harta orang tua, warisan lah seperti gitu. Nah itu ya. Jadi mengintai ini kan berarti dia lagi diam-diam sembunyi-sembunyi, ada maksud yang jahat ya. Hati-hati saja. Kalau kamu sudah terkoneksi dengan orang yang seperti begini, berarti kamu siap-siap ya hidupmu kalau tidak tercerahkan dan kamu tetap masih ada dimasuk dalam perangkapnya ya, siap-siap saja kamu jatuh miskin nantinya ya. Atau mungkin kamu sekarang sudah jatuh miskin karena dirinya ya, itu berarti kamu sudah terkoneksi dengan orang-orang yang salah. Kenapa kamu harus terkoneksi atau berlama-lama dengan mereka gitu? Kasihan dirimu, kasihan jiwamu. Di sini saya bukan bilang kamu bercerai, berpisah atau apapun ya, tidak. Tetapi di sini saya bicara tentang perlindungan mentalmu. Sebelum terlambat, sebelum habis jiwa dan raga dan uang. Ya, hati-hati. Karena bicara NPD ini dia permain cantik. Bukan saya menakut-nakuti, ini edukasi buat dirimu. Gitu ya. Karena sekarang ini banyak orang-orang yang sudah tidak bertanggung jawab. Hanya mau enaknya saja, susahnya ya tanggung sendiri. Gitu ya. Oke, berikutnya di sini saya merasakan orang tua juga ya, ada orang tua atau orang yang dituakan. Ya hampir seperti pimpinan, tapi kalau orang tua di sini kan lebih ke keras ya. Mendidik secara keras, hanya mau dapat ada beberapa yang saya lihat di sini orang tua NPD ini di mana dia mau membentuk kamu seperti dirinya gitu, tapi kamu kan punya sendiri gitu ya. Jadi kamu seolah-olah membantah, dia marah. Nah ini, jadi kalau kita bicara orang tua NPD ini dia bukan mengajar tapi malah menjatuhkan anaknya gitu. Ini kita bilang dia suruh A tapi kamu nggak mau, kamu tetap harus bikin gitu. Pada saat kamu bertindak atau dibilangnya memberikan perlindungan untuk dirimu, ya orang tua ini marah, bilang anak tidak berbakti, anak durhaka. Ada beberapa saya lihat di sini orang tua NPD karena harta dia jodohkan ya, maaf. Bukan berarti kita bicara orang tua kita ini ya di sini jadi anak durhaka ya. Tidak, tetapi di sini ada seperti gitu ya. Kalau memang ini bukan energimu ya berarti bukan. Karena di sini ada beberapa saya merasakan di sini orang tuanya itu egois, memaksakan kehendaknya untuk anaknya lakukan gitu. Kamu dengan dia saja, jangan dengan dia itu punya apa, kamu dengan si ini. Padahal mungkin jadi istri kedua, istri ketiga, ini contoh ya, karena duit atau karena hutang. Dia punya hutang, akhirnya dibayar dengan yang ya mungkin dibayar dengan pernikahan anak gitu ya, jadi jodohkan lah seperti itu ataupun apapun ya. Ataupun mungkin dibilang, wah kamu tuh tidak berbakti, kamu gak pernah kasih saya uang. Ini bicara tentang uang kebanyakan ya. Mungkin hari energi saat ini lagi krisis moneter mungkin ya. Jadi kok dari kemarin bicaranya tentang pinjam uang, masalah hutang piutang ya,
Masalah uang, uang dan uang. Dari percintaan nih uang, orang tua pun uang. Kamu nggak kirimkan saya uang, memang kamu tuh anak durhaka. Coba tuh kayak kakakmu, coba tuh kayak adikmu, ya membanding-bandingkan kamu. Padahal kamu memang juga lagi butuh, gitu ya, butuh uang. Tapi dia tidak lihat dari kebutuhanmu, dia hanya lihat dari dirinya dan membanding-bandingkan kamu dengan saudara yang lain. Beban berat ya kalau dapat orang tua yang NPD ya. Padahal kalau dibilang orang tua ini berpikir bahwa anak itu investasi masa depan dia. Jadi dia melahirkan anak itu bukan setulus ikhlas ya, tetapi ya suatu saat nanti ke depan ya anak saya yang jadi babuku, ini dalam tanda kutip ya. Karena memang kalau NPD kan dia tidak punya perasaan, gitu. Bisa mengorbankan anaknya sendiri untuk kepentingan dirinya, ya. Oke, berikutnya di sini saya merasakan ada temanmu ya. Ini bicara lebih ke partner ya, partner kerja, partner bisnis ya. Dimana dia mengintaimu, dia lagi nggak suka aja kamu bahagia. Mungkin dalam tanda kutip ya kamu punya pacar baru ya. Jadi kamu sudah, jadi dia cemburu, dia udah punya pacar, saya belum. Nanti saya bilang deh kejelekan-kejelekan dia sama pacarnya supaya pacarnya marah. Habis itu mereka putus. Ini ada beberapa seperti gitu. Ataupun dia suka sama pacar kamu, bagaimana caranya supaya kamu putus, ini ada. Ataupun mungkin kalau kamu sudah nikah, ya teman kamu nih suka sama suami atau istrimu, ya bagaimana caranya supaya kalian berdua nanti itu bertengkar gara-gara dia, gitu. Pokoknya intinya dia gak suka dengan keharmonisan rumah tangga kamu, atau ya pokoknya kebahagiaan kamu aja. Terus di sini juga ada beberapa yang mau pinjam uang tapi mungkin kamu nggak kasih, akhirnya nanti dia bilang apa ya, pokoknya negatif-negatif aja tentang kamu. Kamu pelit lah, inilah, itulah. Atau kalau dibilang di sini bicara tentang kompetisi, kalau seandainya kamu di kantor ada orang-orang toksik, temanmu toksik, di mana dia hanya cari muka, membicarakan kesalahan-kesalahanmu kepada pimpinan supaya apa? Kamu dapat marah, supaya bonus kamu turun, ataupun kamu tidak dikasih jabatan, atau bahkan mungkin kamu dipecat. Dia suka. Kenapa? Karena dia merasa bahwa kamu itu penyaing berat, penyaing paling terberatnya dia gitu. Jadi dia ingin kamu lengser supaya dia bisa up gitu. Dengan cara ya menjelek-jelekan kamu, menfitnah ya, ataupun ya pokoknya intinya bagaimana caranya supaya kamu dapat marah aja, cari muka kepada pimpinan. Seperti gitu ya. Oke, jadi itu yang saya lihat ya, ciri-ciri NPD yang lagi dekat-dekat atau mengintai kamu ini lebih banyak ke keuangan dengan jabatan ya, mengintai-ngintai ya, karena terobsesi dengan uang, seks, dan jabatan. Nah itu, jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang ini berarti nih NPD, hati-hati ya. NPD kan berarti mau mendapatkan sesuatu dengan cara mengorbankan orang lain, entah siapapun, mau anak sendiri juga dia bisa korbankan. Nah itu ya, jadi hati-hati karena ini energinya sangat bagaimana ya, sangat kacau ya. Pertama bilang baik padahal sebenarnya jahat, dia menusukmu dari belakang dan itu sangat sakit, sangat sakit. Jadi hati-hatilah menerima orang-orang yang masuk dalam hidupmu. Jangan dia hanya memanfaatkan kamu dan membuangmu. Akhirnya kamu kaget dan akhirnya menyalahkan dirimu sendiri. Kasihan dirimu. Kalau dia pergi dari dirimu, bersyukurlah bahwa Tuhan melindungimu dari orang-orang jahat. Seperti gitu. Oke, untuk koneksi dari inisial kita lihat. Di sini ada huruf R, ada huruf A, B, I, U, T, H, G, L, J, O, C, P, W, D, X, E, ada huruf S, ada huruf Z, N, dan huruf M. Jadi untuk koneksi zodiak inisial ya, ada huruf R, A, B,
IUTHGLJO CPWDXEEZN dan M ya. Oke, kita lihat energi dari koneksi kamu dari zodiaknya. Kita lihat. Untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Gemini, ada bintang juga Cancer, ada bintang Leo, Aries, Virgo, Capricorn, Taurus, Sagittarius, Aquarius, dan bintang Libra. Jadi untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Gemini, Cancer, Leo, Aries, Virgo, Capricorn, Taurus, Sagittarius, Aquarius, dan Libra. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo ya. Oke, saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.